Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an, anzala Islam wal Furqan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin sidang kultum Jamaah Masjid Nurul Iman yang insya Allah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah sampai detik ini kita diberi rezeki oleh Allah, terutama kita yang hadir semua dikasih hidayah. Kenapa? Karena kita masih bisa meluangkan waktu untuk datang ke masjid ini. Kenapa kita datang ke masjid? Karena kita beriman, itu saja. Kalau tidak beriman, tidak akan datang ke masjid. Dan kita merasa laki-laki. Setiap laki-laki ya masjid dimanapun juga berada. Setiap laki-laki harus ke masjid. Sholat di masjid. Sekalipun harus merangkak. Bahkan di antara ini jamaah yang sangat setia untuk mengikuti kultum. Dr. Mirjaya kebetulan ini anak saya. Sahabat anak saya, mudah-mudahan Anda punya orang tua masih? Mudah-mudahan ini jadi anak yang soleh, istiqomah. Kalau punya anak yang soleh, apalagi anak laki-laki, itu adalah investasi yang luar biasa. Karenanya 3 hal yang akan dibawa oleh kita. 1, ilmu yang dimanfaatkan, amal ibadah, serta anak yang soleh, yang selalu mendoakan. Mudah-mudahan sahabat anak saya, termasuk anak saya juga, ini menjadi investasi bagi diri sendiri. Hadirin, dalam kultum ini saya mencoba, waktu pertama saya menyampaikan apa sih kegiatan-kegiatan di masjid ini. Alhamdulillah kegiatan ini terarah berupa kajian-kajian. Untuk apa? Tidak lain adalah berbagi ilmu. Saya berdiri di sini hanya satu tujuan. Yang pertama, kepedulian. Yang kedua, berbagi ilmu. Walaupun ilmu saya sangat sedikit, tapi insya Allah kita bagikan. Supaya apa? Paling utama adalah saling ingat mengingatkan agar kita tidak merugi. Lapi husrin. Orang yang tidak saling mengingatkan itulah orang yang merugi. Oleh sebab itu, dari dasar kepedulian dan walaupun ilmu saya terbatas, mari kita bagi-bagi. Yang penting apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Didengar kemudian diamalkan. Itu yang paling utama. Insya Allah semua akan mengalir. Dan kita harapkan bahwa pertemuan seperti ini dilanjutkan di surga. Kalau hari ini kita masih berada di alam yang fana, yang tidak abadi, tapi insya Allah pasti kita akan memasuki alam kehidupan yang nyata, yaitu hari akhirat. Kita beruntung kalau di akhirat ini kita berkumpul lagi dalam keadaan iman, dalam keadaan ridho Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, hadirin sekalian, judul hari ini adalah evaluasi. Kalau hari pertama kultum saya menyampaikan apa kegiatan masjid ini, mari kita evaluasi ini. Yang pertama, bahwa kunci ibadah tidak lain adalah ikhlasun shawabun. Apa yang kita kerjakan harus ikhlas karena Allah. Ada satu anak remaja luar biasa, subhanallah. Dia bisa melakukan sholat taraweh dari ba'da isya sampai menjelang subuh dengan tamat Al-Quran 30 juz. Karena masih muda. Luar biasa. Subhanallah. Saya kira tidak semua bisa itu. Hafal Quran aja sudah luar biasa. Saya termasuk orang yang tidak bisa hafal-hafal. Untungnya sekali lagi bahwa hafal Quran itu bukan rukun Islam. Tapi hadirin, kalau itu dilakukan tanpa ilmu, bisa saja dia itu termasuk 3 golongan yang masuk neraka. Kenapa? Karena terinfeksi oleh keikhlasan itu. Ada 3 golongan. Tukang dakwah, kemudian tukang jihad, kemudian dermawan yang membangun masjid segala macam.
Tapi semuanya dilakukan bukan karena ikhlasun, tapi karena terinfeksi oleh kepentingan sum'ah, ingin dipuji. Kemudian ingin segala macam dia lakukan itu bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu saya awali tadi ceramah ini saya awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah daripada setan. Hadirin duduk di sini, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai duduk itu karena segan sama saya. Karena ikut-ikut. Tidak. Kita duduk mencari ilmu karena ridho Allah. Karena kita mengharapkan ridho Allah. Itu. Jadi semua ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa ini, jangan sampai ibadah sudah capek, kurang tidur, capek, segala macam, nahan lapar, tetapi tidak satupun diterima karena Pak ikhlas, tidak ikhlas. Oleh karena itu di sini niat, luruskan niat, bersihkan niat, semua aktivitas kita itu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian-kajian yang kita lakukan ini sebetulnya ada 3 item. Yang pertama kita evaluasi, yaitu kecerdasan spiritual. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar dari para ustadz, para kiai, para ahli di sini, coba kita evaluasi. Sudah cerdaskah spiritual kita? Yaitu apa? Menambah iman. Menambah iman bahwa Al-Quran itu yang kita baca itu adalah wahyu, bukan karangan manusia. Kita beriman bahwa kehidupan itu bukan di sini sebenarnya, tapi nanti di akhirat. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di sini tidak ada yang abadi. Kesenangan yang tidak abadi. Kesusahan tidak abadi. Tapi yang abadi adalah akhirat. Itu harus kita tekankan. Tidak berarti kita tidak melupakan dunia. Dunia kita cari, tetapi dunia adalah alat untuk mencapai hari akhirat. Kita boleh kaya, silahkan. Tetapi kekayaan itu adalah sebagai bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Ini iman. Harus tanamkan cerdas spiritual. Dan ujungnya adalah takwa. Kita puasa sebenarnya kan untuk takwa. Apa arti takwa? Gampangnya pemahaman saya, takwa itu nurut. Apa yang diperintahkan Allah, sekalipun berat, harus bangun tengah malam, dalam keadaan lapar, harus sholat, kerjakan. Itu takwa. Dan apa-apa yang dilarang, jauhi. Sekalipun itu menggiurkan. Secara nafsu itu menggiurkan. Luar biasa. Godaannya luar biasa. Tapi itu kata Allah tidak boleh tinggalkan. Itulah nama takwa. Kemudian kecerdasan emosional. Mudah-mudahan dengan kajian, dengan puasa, dengan semua pembelajaran yang kita lakukan ini, ujungnya diri kita menjadi orang yang penyabar. Memang godaan puasa itu luar biasa banyak, dari anak, dari istri, dari semua. Tapi jadilah orang yang penyabar. Orang Islam harus yang penyabar, dan yang kedua adalah pemaaf. 3 hal yang orang tidak tahu tapi Allah Maha tahu dan dilipatkan ganda pahalanya. Orang puasa, orang penyabar, dan orang pemaaf. Tatkala orang sama kita zalim, dan tatkala kita sebenarnya mampu membalas kedoliman itu, tapi kita tahan, itulah pemaaf. Dan itu adalah perbuatan yang sangat dihargai, apalagi di dalam puasa. Cerdas secara emosional. Hasil puasa itu harus seperti itu. Sekalipun kita mampu untuk membalas, tapi kita maafkan. Yang ketiga ada kecerdasan sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saya sudah bikin tulisan ini, sebarkan salam. Bahwa ajaran Islam itu salam, selamat. Salam itu bukan, assalamualaikum bukan hanya itu. Tapi sampaikan keselamatan itu. Assalamualaikum waktu sholat. Assalamualaikum itu coba artikan. Sebenarnya itu selamatlah, doa selamat bukan untuk sebelah kanan kita. Assalamualaikum, selamat untuk sebelah kiri kita. Kalau kita ketemu sesama muslim,
Assalamualaikum. Memang sunat, tapi jangan lupa menjawabnya itu wajib. Dari detik ini saya ingatkan diri sendiri dan hadirin sekalian, kalau jumpa sesama muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini leaflet sudah saya bikin. Silahkan ambil gratis. Saya bahas semua tentang arti salam. Salam itu keselamatan, artinya apa? Orang Islam harus baik. Punya akhlak. Baik kepada Allah. Baik kepada sesama. Baik kepada tetangga. Sekalipun tetangga itu orang non-muslim, kita tetap salam. Paling tidak mengganggu. Paling tidak senyum. Tunjukkan bahwa orang Islam akhlakul karimah. Tidak sombong itu ini. Ada pakai gamis, benar, bagus. Dia ke masjid, tapi saya coba. Assalamualaikum. Diam. Tidak ada. Karena tidak tahu ilmu. Sekali lagi kalau tahu ilmu, orang yang mengucapkan Assalamualaikum wajib. Sekali lagi, wajib kita baca, kita jawab dengan paling tidak setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau bisa yang lebih baik tambahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi itulah kecerdasan secara sosial bahwa paling tidak kita itu saling menyapa, terutama antar sesama muslim. Jangan sampai ketemu jasoso, tidak nanya-nanya apalagi diucapkan Assalamualaikum diam, berarti orang itu belum berilmu. Kemudian yang kedua hadirin, selain tadi ikhlasun, shawabun harus benar. Untuk shawabun ini saya bukan lulusan pesantren. Yang kedua kelemahannya daya ingatnya lupa. Karena itu menyampaikan ilmu itu selalu memakai buku ajar ini. Silahkan baca. Itu semua ada tentang mulai sholat yang benar apa segala. Ada CS mana yang bisa membantu saya? Enggak ada ya. Ini aja nih, sini. Sini bantu. Siapa namanya? Cento, mohon maaf ya. Anda sering mendengar saya, mendengar ini. Kalian, punten dia mau nanya. Coba kalau doa sujud dari saya apa? Hanya itu. Apa artinya? Ulah. Coba dah share. Hei, ulah nuduh hadir. Hadirin. Coba, saya ingin mencoba. Ini kan sudah saya bikin, Iqra nggak dibaca nggak nih? Kumaha hari doa sujud. Itu aja. Aduh, nggak duduk. Nih artinya, mohon maaf ini kan saya sudah bikin nih ibadah sholat jangan asal-asalan. Ini saya di halaman 3 mohon dibaca nih. Ada ditulis, itu tidak salah. Saya dulu juga dapat pelajaran subhanallah. Itu tapi apa? Sholat itu kan ada gerak dan doa. Apa arti doa? Minta. Tadi benar. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim. Itu namanya memuji Allah. Tapi belum memintanya. Tambahkan Allahumma gfirli. Kira-kira ya. Makanya kudu ketua DKM itu berbuat. Siapa yang bisa jawab? Saya? Ayo, saya Jali. Nunutan. Cing, coba. Hadir. Kan, matenan hiburan, ngerasa ngantuk. Cik anjeun pelajaran di Bapak naon lamun sujud sok ayeuna mah kudu beda atuh. Ya. Nah, 100. Iya, THR tuh. Gitu. Jadi saya mau ngecek nih, dibaca enggak? Dari pemerintah mah, Jali kecil ini lumayan dulu. Hiburan. Jadi hadirin gitu.
Saya ingatkan, saya inginkan bahwa apa yang saya sampaikan itu ini tertulis supaya apa? Supaya ingat. Sebab apa? Dari para ustadz saya perhatikan semua bagus-bagus penyampaiannya. Tapi kalau ditanya apa sih materinya, pasti lupa. Benar nggak? Tapi kalau ini insya Allah akan dibawa. Oleh karena itu saya siapkan di sana. Tentang salam tadi, tebarkan salam semua ada. Terakhir hadirin, insya Allah kita hanya beberapa hari. Ayo kita gaspol. Tinggal beberapa hari lagi. Satu aja. Kita berdoa. Tadi saya bacakan mudah-mudahan kebagian. Dengan ridho Allah. Dengan rahmat Allah. Kebagian malam Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzul malaikatu waruh fiha. Fiha bin rabbikum salam. Salamun hiya matla'il. Kita sengaja iktikaf barangkali, ya bukan susah, harus. Walaupun alhamdulillah tadi anak saya beriktikaf itu, ya, temannya beliau beriktikaf sudah 10 hari. Tapi saya karena kondisi seperti ini, tapi kita mudah-mudahan dalam beberapa malam ini, paling tidak kita berdoa. Paling tidak gaspol. Kemanapun kita pergi, di jalan, dimanapun, basahi bibir ini dengan zikir, zikrullah. Zikir yang paling disenangi Allah adalah astagfirullah. Jadi sambil berjalan, dan paling tidak dalam hati, sedang berkendaraan, astagfirullah, astagfirullah, terus basahi. Dan kemudian tetap kita, walaupun beberapa malam mungkin tidak kebagian, tapi kita berdoa, ya Allah berilah rezeki, agar kita diberi malam Lailatul Qadar. Itulah hadirin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, bukan menasihati, tapi lagi-lagi ini saling mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.